Hai Spoiler, kembali lagi di podcast Ilmu Tanah dari Tanah. Kembali ke tanah. Ilmu tanah Solid. Sebelumnya kenalin aku Willy Kaisar dari Spoiler 21. Aku Nova dari Soiler 21. Aku Calvin Jojo dari Solidar 21. Oke, halo teman-teman. Hari ini kita kedatangan tamu yang namanya sudah cukup terkenal ya di kalangan pertanian. Mungkin Abang boleh perkenalkan diri dulu, Bang. Oke. Perkenalkan, nama saya Martin Permana, Soiler angkatan 2016. Wow. Gitu aja kali ya? Nggak perlu panjang-panjang kan? Iya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan kita nih, Bang. Sebelumnya boleh ceritain nggak, Bang, kegiatan sekarang lagi ngapain, lagi sibuk apa? Oke. Kalau kegiatan sekarang lagi podcast. Iya, betul. Boleh. Lagi podcast. Gak salah sih. Iya. Enggak sih, kalau kegiatan sehari-hari sekarang ya manusia pada umumnya lah, setelah lulus dari perkuliahan, kerja ya kan. Ya itu aja sih. Kerja. Rutinitas orang dewasa kalau kata orang. Iya. Masih kecil ini. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat, cuma agak panas aja nih. Hampir jam 12. Entah cuma aku aja berkeringat, enggak tahu juga kan. Sama Bang. Kami juga Bang. Mungkin dari Bang Martin kami ada nih salah satu pertanyaan tuh Bang Martin. Gimana sih, boleh sih Abang ceritain sejarahnya atau terbentuknya kayak kita nih? Boleh dong Bang? Mungkin ceritanya. KMIT. Ini kita berbicara keluarga mahasiswa ilmu tanah atau komunitas mahasiswa ilmu tanah nih? Keluarga. Oke. Keluarga mahasiswa ilmu tanah. Jadi kita mungkin sebelum berbicara mengenai keluarga mahasiswa ilmu tanah, kita tarik dulu lah mundur sejarahnya. Yang saya tahu ya, mungkin nanti kalau kawan-kawan ada yang nonton, ada yang lihat, kalau salah koreksi gitu kan. Namanya juga udah beberapa tahun yang lalu, ada beberapa hal yang lupa juga lah dari aku gitu. Nah, kalau untuk KMIT sendiri itu mulai gencar-gencarnya itu kan di tahun 2017 atau 18 gitu, waktu ada kegiatan limit dulu. Nah, sebelumnya sih aku juga belum tahu ya ada namanya KMIT gitu. Cuman memang dari semester 1 dan 2 tertarik untuk masuk ilmu tanah karena memang keren lah, bisa dibilang keren lah di kampus pertanian gitu kan. Nah, terus setelah berjalannya waktu masuk ilmu tanah di semester 5 ada kegiatan limit kan, lintas inovasi mahasiswa ilmu tanah Indonesia itu di Jambi gitu. Jadi memang pada saat itu aku mendaftar untuk menjadi panitia. Nah, disitulah baru mulai tahu nama kelompok semiti segala macam lain-lain lah gitu kan, banyak kenal. Nah, terus memang pada saat itu ya kami angkatan 2016 dan 2017 bisa dibilang ujung tombaknya kegiatan lah pada saat itu. Jadi semakin kenal lebih jauh, ya semakin enjoy gitu kan dengan ilmu tanah di lab belakang ini nih. Tiap hari-hari berkegiatan. Ya berbesar aja lah buat ilmu tanah gitu kan. Memang di sinilah rumah kita gitu kan. Nah, pokoknya setelah kegiatan limit itu bulan Desember lah, pokoknya World Sale Day gitu kan. Nah, itu baru sebelumnya itu belum ada yang namanya ketua koordinator gitu, hanya sekedar koordinator kegiatan aja pada situ gitu. Jadi pada World Sale Day 2000 apa ya? 17 sampai 18 aku lupa Bang. Dibentuklah ketua koordinator. Nah, pada saat itu angkatan-angkatan dari 2012 sampai 2017 dan kawan-kawan 16 lah gitu. Memang agak mempercayakan bahwasanya aku itu untuk mengkoordinator kawan-kawan gitu kan. Pada saat itu memang bahasanya koordinator, nggak ada ketua ini segala macam. Gitu sih. Akhirnya KMIT terbentuk. Setelah KMIT terbentuk ya ya sudah, kita berkegiatan sebagai mahasiswa organisatoris gitu, maksudnya buat kegiatan-kegiatan menunjang anak-anak ilmu tanah gitu aja. Nah, ya macam sekarang kan makin besar kan. Oke, Bang. Makin keren. Kalau berdasarkan cerita Abang tadi kan ilmu tanah tuh berarti udah ada dari sebelum tahun Abang nih. Kan 2016 tuh kalau misalnya dihitung dari sekarang tuh belum terlalu jauh nih, Bang. Sedangkan ilmu tanah tuh sudah ada dari sebelumnya. Mungkin Bang bisa dikenalin pencetus pertama dari keluarga mahasiswa ilmu tanah ini tadi, atau kan sebelumnya namanya komunitas nih gitu. Oh iya.
Jadi sebenarnya ilmu tanah ini merger menjadi Agrotech itu kan 2009 kan? 2009 apa namanya? Sebelum itu pun kita memang berdiri sendiri gitu, ilmu tanah, prodi ilmu tanah gitu. Dari tahun 90-an kayaknya apa 80-an ilmu tanah memang udah lama kali gitu kan. Akhirnya merger 2009 sudah akhirnya redup gitu aja gitu. Nah, baru pada 2000 kalau nggak 2014 2015 senior-senior kita itu mulai aktif berkegiatan di luar gitu kan dengan fokus MIT. Akhirnya itulah semakin membara lah kawan-kawan anak Unja nih kan, pertanian Unja membuat membentuk lagi KMIT gitu. Kalau dulu kan namanya HMIT betul HMIT itu namanya ilmu tanah benar. Kalau dulu itu gitu. Jadi kalau pencetus 2014 itu ada banyak lah rata-rata. Kalau dulu ya yang paling show up itu ada Bang Arif Triyono. Sekarang jadi forester dia, bukan ini lagi udah nggak soiler, dia udah forester. Banyak lah kawan-kawan senior ya sebenarnya background keilmuan ya sama aja gitu kan, ilmu tanah, cuman dalam industri yang berbeda. Kalau kita kan banyak yang ingin menjadi dalam industri pertanian gitu, planters gitu kan, cuman ya nggak, menurutku ilmu tanah itu kan bisa kemana aja kan, teknik bisa, kehutanan bisa, apalagi segala macam bisa. Itu 2014 itu ada Bang Arif Triyono, terus ada kalau yang cewek Kak Safitri, dosen sekarang, dosen di Muhammadiyah apa di mana gitu lupa. Terus kalau angkatan 2015 nih yang banyak dulu yang sering keluar itu angkatan 2015 ada Kak Fatmawati, terus ada Bang Doni Manalu, Bang Bao, ada Kang Anjar. Kenal nggak Anjar? Kalau dengar ceritanya cuma itu ketua limit lah itu. Ya. Banyak kalau 15 yang ku ingat lah. Angkatan 15 itu ada Kang Anjar, ada Kak Fatma, ada Bang Bao, Bang Doni. Pokoknya angkatan 15 itu kayaknya penggerak untuk berkegiatan keluar Jambi gitu. Memang rata-rata bukan hanya orang tadi ya gitu. Maksudnya hampir seluruh angkatan 15 itu memang sebagai poros, mereka ini sebagai poros. Iya, keluar itu memang udah menggebu-gebu gitu angkatan 15. Beda. Iya, lagi membara. Beda dengan angkatan 16. Angkatan aku jujur aja, memang KMIT terbentuk itu 2016 gitu kan. Iya. Cuman kalau untuk berkegiatan keluar redup anak-anak malah sumpah. Redup karena memang pada saat itu angkatan 16 itu kami tuh banyak disibukkan ya, ada yang sibuk gila belajar gitu kan, ada yang sibuk gila bekerja gitu. Project gitu ya. Ya gitu. Itu sih kalau mau berbicara sejarah kayak itu, tapi dari isi kepala aku ya kan banyak versi gitu. Oke, Bang. Kalau dari yang diceritain Bang, berarti banyak perjuangan yang udah dicurahkan buat KMIT. Mungkin Abang bisa ceritain nih sedikit, apa sih perjuangan Abang selama ada di KMIT ini? Sampailah KMIT itu jadi besar sampai sekarang. Ya, sebenarnya nggak bisa dibilang perjuangan aku juga gitu kan. Kawan-kawan lah, perjuangan kawan-kawan. Nggak mau sih, karena memang pada saat itu kan yang dibentuk adalah koordinator gitu kan. Jadi aku juga nggak mau juga membahasakan bahwasanya itu adalah perjuangan aku gitu. Jadi perjuangan kawan-kawan sama-sama lah. Sebenarnya hanya sekedar menggerakkan dan memfasilitasi kawan-kawan. Banyak lah kalau tahun-tahun itu karena mungkin yang pertama kayak kita ilmu tanah itu kan secara legal standingnya di pertanian kan tak ada kan agroekoteknologi gitu. Jadi banyaklah kasus-kasus di mana ya mungkin kawan sebelah cemburu segala macam. Sebenarnya itu aku nggak menganggapnya itu cemburu ya, kecemburuan sosial, tapi sekedar salah paham aja gitu. Salah paham yang ya biasalah, mahasiswa itu kan sama-sama panas. Sama-sama ingin menggebu-gebu gitu kan, sama-sama ingin menggebu-gebu, akhirnya ya selesai berjalan gitu, selesai aja dikomunikasikan segala macam. Nah, ya jadi
sampai suatu ketika di mana KMIT ini orang beranggapan ilegal gitu kan. Sebenarnya kan bukan kayak gitu karena memang kita itu membuat sebuah komunitas perkumpulan yang menghimpun anak-anak ilmu tanah untuk berkegiatan belajar gitu kan, menyelesaikan masalah-masalah kampus, terus ya kita bisa eksis di luar lah, maksudnya biar orang tahu bahwasanya Universitas Jambi itu ada ilmu tanah gitu kan, karena memang dan pencetus Fokusimiti pun pada tahun 90-an dulu kan anak Unja juga ada di situ gitu kan. Nah, jadi redup 2009 redup ya kita show up lagi lah, keluar lagi bahwasanya kami itu ada gitu. Nah, cuman orang lain salah kaprah, salah menilai, ya sudahlah. Panas-panasan masing-masing gitu kan. Panas-panasan masing-masing yang enggak sih gitu. Iya, maksudnya gitu juga, Bang. Iya sebenarnya itu kan nggak berarti juga gitu. Untuk apa nggak ada keuntungan juga gitu kan. Yang penting kegiatan berjalan tanpa harus menyalahi aturan yang ada gitu kan, itu aja. Dikomunikasikan lah sama yang panas-panasan. Panas ya. Panas makin panas gitu ya. Iya, karena pasti miskomunikasi lah kalau masalah kayak gitu. Ini nih Bang, pertanyaan selanjutnya. Apa alasan dan motivasi membentuknya komite? Sampai sekarang itu kami juga masuk dalam komite gitu Bang. Apa alasannya dulu? Oke, nah itu tadi yang aku sebutkan tadi, maksudnya di berjalannya perkembangan KMIT tadi, maksudnya KMIT ini dibentuk itu untuk memang menjadi wadah, ya kan, menjadi wadah mahasiswa ilmu tanah untuk sama-sama berkegiatan, belajar bareng, gitu-gitulah, bertukar pikiran, gitu kan. Nah itu, maksudnya dengan KMIT ini kita juga banyak hal-hal baik kan. Iya, banyak. Kita bertukar pikiran kayak masing-masing konsentrasi yang ada kayak fisika segala macam, kesuburan, survei gitu-gitu kan. Maksudnya itu tadi menjadi wadah untuk bertukar pikiran di bidang ilmu tanah itu tadi gitu. Di samping memang menjadi tanduk kita keluar juga di Fokusimiti gitu. Makanya lah dibentuklah KMIT ini gitu. Biar nggak buyar, nggak pecah aja ininya gitu. Kalau berdasarkan cerita tadi tuh kan Bang, gimana terbentuknya KMIT? Nah, dari KMIT itu kan ada kepengurusan yang harus dibentuk untuk sistematis tuh. Gimana nih Bang cerita terbentuknya kepengurusan di zaman Abang? Oke, kalau berbicara mengenai pengurusan di zaman aku ya 2016. Nah itu kembali kita tadi tuh, maksudnya yang setelah kegiatan limit ya kan, waktu di 2018 atau 17 ya kan, penunjukan koordinator mahasiswa. Nah, itulah kawan-kawan dan Berarti itu dipilih secara dari mahasiswa dan mahasiswa ya, kawan-kawan voting gitulah, gimana ya? Dulu gimana Bang? Aku di kolam pokoknya masih ini apa? Unja ini lah Bang. Hah? Masih di Unja sih. Kayaknya masih di Unja atau kami lagi malam keakraban di luar apa gitu. Di sini lah, ingat aku di sini. Oh, Sorry, ingat lah di sini. pelataran das. Pokoknya setelah kita kalau Hilton kita cap tangan tuh. Iya, Bang. Ya kan? Nah, setelah kegiatan itulah pokoknya di sini kumpul, ada dosen-dosen, ada Pak Agus, ada senior gitu kan. Ya, pokoknya demokratis lah. Menjunjung tinggi nilai-nilai ini demokrasi ilmu tanah. Ya karena memang pada saat itu kita kan ya seharusnya sih sampai saat ini ya kita mahasiswa ilmu tanah itu kan mempercayakan kepada satu orang untuk mengkoordinir kawan-kawan gitu, bukan ingin yang ada keuntungan nggak jelas apa gitu kan. Nah itulah maksudnya pengurusan pada saat itu dibentuk, ada namanya koordinator, terus ada wakil koordinator, ada Bang Zulkifli, ada pokoknya si Jul pokoknya. Kalau kalian nggak kenal mungkin belum ketemu angkatan Mungkin besok bisa diajak langsung ya Bang. kayaknya agak sulit, dia udah nikah soalnya. Oh. Lebih sibuk Jadi sama- Abang bisa mudah kesini karena belum nikah. Oh, karena belum. Kalau yang udah nikah pasti sibuk sama istrinya lah, kalau yang cewek pasti sibuk sama suaminya. Ada libur kan, weekend. Oh iya. Nah itu pokoknya ada, saya punya ini, aku punya ya wakil koordinator tadi namanya Zulkifli 2016. Dia orang Tanjung Jambung Barat. Nah setelah itu terbentuk cuman bentuk koordinator dan wakil koordinator dua lah, bebas lah bahasanya apa, pokoknya 2 orang gitu kan. Nah setelah itu ya memang kami berdiskusi gitu sama-sama dengan kawan-kawan
ini butuh seksi departemen apa aja gitu kan untuk menunjang kegiatan, karena memang ya mahasiswa itu kan aktif dan kreatif kan. Pada bidangnya masing-masing. Iya, banyak pengen kita buat kegiatan ini, kerja itu segala macam kan, nggak mungkin cuma 2 orang. Ya itu tadi lah tugasnya si koordinator tadi, maksudnya ngajak kawan-kawan ini ada bidangnya ini, bidang ini, departemen ini gitu. Ya itu ya berjalan kayak gitulah. Cuman akhirnya sampai sekarang akhirnya matang gitu kan. Kalian kawan-kawan adik-adik punya apa namanya, memang punya divisi kompartemen masing-masing, ada semacam yang bukan baku tapi seperti aturan baku yang punya bagian masing-masing, lebih bagus ya gitu. Apa namanya? Acung jempol lah buat kawan-kawan yang sekarang gitu. Ya gitu. Karena memang dulu untuk bukan happy ya, bisa dibilang happy tapi yang positif. Gini bang, kan kita ada namanya logo kayak gini, kayak gambar ini bang. Oke. Nih kayak ini bang. Nah boleh dong bang ceritain gimana terbentuknya logo KMIT ini. Soalnya keren banget. Ya. Aku pun jujur, ya HP ku pun ini logonya ini. Widih. Apa namanya? Logo ya? Iya bang. Jujur, aku kurang paham siapa yang buat logo ini. Tapi kalau nggak Karena salah, udah ada dari sebelum tahun abang. ya kalau nggak salah ini yang buat angkatan 14 apa angkatan 15 atau angkatan dahulu gitu kan, dirimai pulang jadi kayak gini, nggak tahu juga gitu. Ya inilah kayak gitu sih, nggak bisa berkata banyak lah mengenai logo gitu. Sampai lupa mungkin. Jujur aja aku agak lupa memang. Mungkin kalau dari persepsi abang nih bang, logo KMIT itu melambangkan apa dari kita? Jati Atau diri. sejarahnya? Iya. Kalau aku sih logo KMIT sekarang itu adalah melambangkan jati diri mahasiswa anak-anak ilmu tanah Unja kan. Karena ya ini isinya apa nah, sekitar tekstur, bor, ada buku muncel dan lain-lain gitu loh. Memang ya ilmu tanah kali gitu. Jati diri tadi lah, maksudnya jiwanya di sini gitu kan. Kayak gitu. Mau nanya juga bang, kan selama abang pengurusan ada nggak kira-kira kesan-kesannya selama menjadi koordinator? Pengalaman abang sebagai koordinator gimana tuh? Seru nih. Ya, Nah, ini seru. kesan nih. Kalau kita berkata kesan itu ada 2, kesan positif sama kesan negatif. Oke. Yang mana nih? Mulai dari yang positif dulu ya. Oke, kalau kesan positif ya, kesan positif ya. Kalau kesan positif banyak, enggak sebutin satu-satu kayaknya udah terlalu banyak lah. Ya contoh kesan positif itu adalah di saat kita bisa sama-sama belajar, sama-sama membuat kegiatan di luar gitu kan, event-event yang membangun gitu, maksudnya yang bisa orang luar tahu bahwasanya ilmu tanah pertanian Unja tuh sekeren ini loh. Nah, itu ya sangat-sangat apa ya? Ya, acungi jempol juga sangat-sangat berkesan lah. Gitu kan. Dari yang dulunya anak IT Unja itu banyak kegiatan masing-masing gitu kan, nggak menjadi satu gitu kan. Dengan adanya KMIT, ya orang lebih banyak tahu bahwasanya anak ilmu tanah Unja itu hidup kembali. Yang sudah hidup tapi lebih hidup. Nah, gitu. Itu kesan yang sangat berkesan lah gitu kan. Yang akhirnya sampai sekarang jadi sebesar ini, peminat ilmu tanah jadi sebanyak ini gitu kan. Itu sangat-sangat berkesan. Terus pengalaman yang ada, ilmu-ilmu yang ada di ilmu tanah juga sangat-sangat dibutuhkan dalam kehidupan sekarang, dalam industri apapun gitu kan. Banyak kan, maksudnya kita bisa masuk ke industri mana saja, mau pertanian, kehutanan, pertambangan, kita masuk gitu. Jadi adalah suatu bidang ilmu yang memang sangat-sangat bermanfaat gitu. Semuanya bermanfaat, tapi mungkin karena aku anak ilmu tanah juga, jadi pokoknya inilah paling bermanfaat gitu. Yang paling keren namanya gitu. Kami paling keren Iya. gitu ya. Walaupun sudah nggak baik, pokoknya kami paling keren. Yang lain gitu mundur kan. dulu gitu bang. Gitu. Nah, kalau apa namanya kesan yang Negatif. bukan negatif, jangan bilang Dulu, yang Oh, paling oke. tadi kan berkesan. tadi kan udah Ya. apa namanya yang kurang baik gitu Oh, loh. yang kurang baik ya. Mahasiswa ilmu tanah khususnya anak KMIT ini kadang-kadang suka lupa diri dah. Merasa paling keren. Karena Satu emang itu. keren soalnya. Merasa paling keren. Terus terkadang animo masyarakat pertanian, anak ilmu tanah itu kan banyak proyeknya segala macam gitu kan. Itu sebenarnya
apa ya, lupa diri itu adalah hal yang jangan dan tidak baik gitu loh. Merasa besar kepala, bangga, wah aku nak proyek gini-gini, nggak sekeren itu gitu. Lama lulus juga kan akhirnya. Iya kan, Betul sih. maksudnya panas maksudnya itu menjadi pesan juga untuk kawan-kawan, adik-adik ilmu tanah, jangan sampai terlalu terlena itu aja. Paling itu sih kalau kesan yang kurang ininya, kita dicap menjadi orang yang sombong gitu kan, dari dari kawan-kawan pemerintahan yang lain, kayaknya kita terkesan sombong pada saat itu ya, nggak tahu kalau sekarang kayak mana. Nah, itu kita kayak terkesan sombong karena kita sering keluar dan lain-lain. Sebenarnya tidak seperti itu juga gitu. Terus ya tadi maksudnya dalam berkegiatan yang aku sebutkan tadi lah, ada beberapa hal kayak orang iri-irian, hal komunikasi itu kan membuat pusing juga gitu kan. Nah itu salah satu hal yang berkesan tidak enak. Batu sandungan kita ya. Bukan batu sandungan, batu sandungan enggak lah, karena itu kan sebuah masalah yang harus diselesaikan, tantangan gitu kan. Cuman kan buat kepala pening juga tuh. Kayak gitu. Karena Walaupun jadi kepala harus pening ya. dua arah ya bang, Iya. kita harus memperbaiki juga, harus ini juga gitu. Kayak gitu. Itu sih kalau kesan-kesannya. Dari perjalanan panjang yang udah abang laluin nih, sampailah melihat KMIT yang sekarang nih bang. Mungkin boleh disampaikan ini bang, pesan untuk adik-adiknya. Apalagi sekarang kan kami ini mulai memasuki adegan dewasa ya. Waduh. Skripsi nih. Gimana nih? Adegan dewasa nih. Agak sakit malah. Nah, itu. udah mulai tua nih. Iya bang. Jangan bahasanya jangan agak dewasa lah, terlalu vulgar kayaknya dewasa itu. Ya. Memang di waktu-waktu akhir perkuliahan lah. Adegan dewasa ini terlalu. Mungkin boleh bang Pesannya tadi yang simple sih kalau aku pesan anak ilmu tanah, karena memang anak ilmu tanah ini rata-rata anak-anak proyekan gitu kan. Jangan terlena, udah itu aja. Jangan terlena. termasuk dalam mengerjakan tugas akhir tadi. Iya pasti, gitu kan. Jangan terlena, jangan malas, jangan takut sama dosen, datangin aja dosen. Karena banyak cerita juga, kayak aku dapat kabar-kabar lah dari kawan, dari junior-junior, dari adik-adik gitu kan, bahwasanya yang aku kenal nih lama lulus dan lain-lain gitu kan. Dengan alasan takut ketemu dosen dan segala macam. Ini kan kita berbicara mengenai tugas akhir ya, skripsi gitu. Takut ketemu dosen dan lain-lain. Sebenarnya dosen itu nggak usah ditakutin. Ya walaupun salah temuin aja, maksudnya dosen itu juga pasti akan meluruskan kita gitu kalau kita salah. Nggak ada ceritanya, belum pernah dengar dari kepalaku bahwasanya kita salah malah dijerumuskan makin salah, kan nggak ada gitu. Dosen itu pasti akan meluruskan mahasiswanya, bimbingannya gitu. Pokoknya segeralah cepat lulus buat adik-adik yang lagi ngurus tugas akhir. Fokus, jangan banyak main, fokus aja. Ini bang, satu lagi bang, ini kan angkatan 22 akan mengambil peminatan nih bang. Oke. Apa nih bang kata-kata untuk angkatan 22 mungkin ya? Yang akan memilih. masuk nih, Angkatan 22 yang akan masuk, yang akan ini, ya, pesannya ya? memilih ya, pesannya bang. Kalau nggak siap mental jangan masuk ilmu tanah gitu ya. Mental dibangun. Selain mental, fisik ya Pak. Ya itulah pokoknya. Kalau fisik kan pasti berhubungan dengan mental kan. Karena pasti akan ini dari bukan maksudnya membesar kepala ya. Dari di kita agroekonomi kan ada 3 peminatan. Sumber daya lahan, ilmu tanah kan, agronomi dengan HPT. Yang paling dengan kegiatan luar paling aktif juga ya, dosennya juga paling killer kayaknya ilmu tanah gitu kan. Bukan killer maksudnya ini ya, maksudnya kita tuh dosen-dosen ilmu tanah tuh memang omongannya realistis. Dalam ya salah gitu kan. Kayak gitu. Walaupun dosen lain seperti itu juga, cuman agaknya dosen ilmu tanah ini lebih memiliki cara sendiri gitu kan, yang pokoknya korsa kali lah. Gitu. Intinya itu. Kalau ragu-ragu setengah-setengah, nggak usah masuk ilmu tanah. Kayak gitu. Oke, ini udah lumayan panjang ya ceritanya. Mungkin dari cerita-cerita tadi, semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran ya bang, untuk jadikan pelajaran. Sebelumnya terima kasih Bang Martin udah menyempatkan hadir ke sini gitu kan. Mungkin itu dulu cerita-cerita kita hari ini. Tunggu kami di podcast selanjutnya ya. Dari tanah Kembali ke tanah. Ilmu tanah. solid.